Mudah-mudahan nggak ada pengkhianatan dalam persahabatan ini. Gue harus tanya langsung ke Citra. Dan gue bakal bahas ini ke Putri. Oh my god, girls, itu pangeran. Where? Itu di situ. Kalian lama banget, gue mau sendiri. Wait, apa sih Tas? Gue jangan sampai Mel tahu gue ada di sini. Gawat. Bentar ya, gue cek ke sana dulu. Nyari apa sih? Gue mau ngecek aja tadi yang dilihat Mel itu beneran pangeran atau bukan. Kok Mel bisa ngeliat? Bukannya dia buta? Gue harus lidikin soal kebutaannya Mel. Kamu itu orang kepercayaan saya, Jo. Dari dulu saya anggap kamu jadi keluarga di sini. Kalau ada apa-apa, kamu bicara sama saya. Jangan bohong sama saya. Ya, Ada apa? Sebenarnya apa? Dad? Dad? Yes, ya. Jadi di mana? I'm here. ada apa? Aku mau ngomong sama Daddy. Tapi di kamar aku aja yuk. Oke, let's go. Yuk. Awas. Sampai kapan aku nyimpen rahasia ini sama Pak Bos ya? Aduh, Pak Bos. Jadi bingung sendiri aku. Kok ada bau yang enak ya? Ini nih, ini pasti makanannya. Tapi enggak lah. Palingan gue ditipu lagi. Palingan isinya cuma kertas berisi peraturan-peraturan baru dari Pak Regar. Ditipu lagi gue. Enggak kok. Kali ini beneran. I'm swear. Serius Pak Regar? I'm really. Isinya makanan? Paling Pak Regar bohong. Oh, trust me. Chicken goreng, perkedel, and mata sapi. Saya mau... Hey! Wash your hand. Ayolah Pak Regar, kenapa sih sadis banget? Kalau saya keburu cuci tangan terus saya pingsan di kamar mandi gimana? Kan saya kelaparan. Gak apa-apa, mendingan kamu pingsan. Gampang, tinggal saya balur sama minyak kayu putih. Ya, saya lapar banget tapi Pak Regar. Come on, go to the bathroom. Mandi dulu dong. Ayo kita makan bareng nanti, saya tungguin. Oh ya? Ya. Emangnya tangan Pak Regar bersih? Oh, I'm clean. Beneran? Swear. Ya udah coba suapin saya. Remah-remahnya aja ya. Mau lagi Pak Regar. Mandi aja dulu deh sana. Wash your hand. Ayo dong Pak Regar, please No. lah. No. Sadis banget sih jadi bapak-bapak. Perasaan bokap gue juga gak sesadis ini kok. Gue gak pernah diatur sebegininya. Makanya, papa kamu gak deket sama kamu. Karena dia tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. You know? Apa yang Pak Regar bilang emang bener. Papa kan keras ke aku, cuman kalau aku bikin bisnis papa terancam. Apa? Pak Regar? Malah ngambil gitar. Ini baru ya? Kok saya baru lihat? Iya, baru beli loak. Beli second saya. Loak, emangnya binatang? Beli bekas, you know. Soalnya my future wife kan sekarang jauh.
saya jadi galau. Saya nggak bisa galau, makanya saya putusin beli gitar. Ya, maybe bisa mengusir kegalauan saya sesaat. You understand? Yeah. Oke, please go to the bathroom. Saya juga udah lapar nih, saya tungguin yuk. Ya udah deh, saya mandi dulu ya Pak Regar. Ya. Kenapa gitarnya pakai dibawa-bawa? Ya saya bawa mandi juga lah. No, nanti kamu bawa di deket ember, nanti basah suaranya disember. Udah sini. Cepetan, close. Ya udah deh Pak Regar. Come on. Prince! Oh my God. Yang Beb. Hai cewek alienku. Atta Devandra, ngapain malam-malam lo nyamperin gue kayak gini? Nih gue tuh mau ngajak lu ke suatu tempat keren. Mau kemana sih? Udah ikut aja. Tapi sebelum lu ikut gue, lu harus pakai ini dulu. Alat penutup mata. Ih, ngapain sih pakai begituan? Ogah gue. Yang ada lo malah gerjain gue lagi. Gak bakal. Dah, percaya aja sama calon imam lu. Nurut. Nah, mukanya ketutupan. Biar kamu nggak bisa lihat apa-apa, oke? Yuk, nggak bisa lihat kan? Bukan nih gue nih. Udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke. Ayo. Udah sampai. Relax ya, relax. Jangan tegang. Surprise! Lo pasti terharu kan? Atta! Ini kan taman kompleks. Lah emang kenapa kalau di taman komplek? Ini kan tempat umum juga. Siapa aja boleh ke sini. Tempat umum sih tempat umum. Tapi lo lihat tuh sono. Tuh. Seriusan? Rumputnya nggak boleh diinjek-injek? Terus gimana nih dinner kita? Dinner kita. Ya nggak usah lah dinner. Ntar kelihatan lagi sama sapam kompleks. Mending kita cabut. Ntar dulu terus ini gimana? Mawar, makanan, minumannya udah gue siapin. Ini yang susah payah gue bikin shit buat lu. Terus lo mau gitu, keluarga gue kena tegur satpam komplek, gitu? Gimana? Apaan sih ini? Apa? Satpam. Yuk. Cepet. Terus ini dinernya gimana? Itu belinya mahal loh. Ya ampun. Bujang lapuk sampai sekarang masih lapuk juga. Nikmat tiada tara. Dan Rizky masih mau makan. Baru aja Bibi mau beres-beresin. Ini bukan buat saya, Bi. Tapi buat Putri. Kasihan dia belum makan. Makanya saya siapin ini buat Putri. Cie, Dan Rizky. Baik banget sih. Mau nyiapin makanan buat Non Putri. Bibi jadi seneng deh. Aku kan cuma kasihan sama Putri. Aja sih. Udah, mending Bibi istirahat aja. Ya udah Den, Bibi ambilin yang udah kosong aja ya. Semuanya pasti aman kalau Alex nggak tahu Bu Nawang tinggal di sini. Alex ngapain telepon aku?
Males ngangkat teleponnya Alex. Ngapain sih telepon aku terus? Tumben Lydia nggak diangkat-angkat sama dia. Aku chat aja kali ya. Lid, kamu lagi sibuk. Aku telepon nggak diangkat-angkat. Sorry, tadi aku lagi sama Rizky. Ada perlu apa? Tadi aku sengaja ngikutin Nawang pulang. Ternyata dia ke arah Kemang. Apa jangan-jangan Nawang sekarang tinggal di rumah kamu? Gawat. Alex curiga. Pasti Bu Nawang nggak nyadar kalau Alex ngikutin dia waktu pulang. Tadi aku sengaja ngikutin Nawang pulang. Ternyata dia ke arah Kemang. Apa jangan-jangan Nawang sekarang tinggal di rumah kamu? Gawat. Alex curiga. Pasti Bu Nawang nggak nyadar kalau Alex ngikutin dia waktu pulang. Buat apa aku nampung Bu Nawang di sini? Lagian daerah Kemang itu kan luas. Nawang jelas banget ke arah Kemang Timur. Itu daerah rumah kamu kan? Jelas aja aku curiga, Lid. Bu Nawang tapi nggak di sini. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Lagian kenapa sih kamu pengen tahu banget Bu Nawang pindah kemana? Jangan-jangan kamu yang bikin Bu Nawang terusir dari kontrakan. Alex nggak balas chat aku. Apa jangan-jangan dia udah punya rencana untuk Bu Nawang? Karena tadi siang aku bilang sama dia kalau aku lebih mentingin Rizky daripada apapun. Aduh, apa ya? Lydia nggak boleh tahu kalau aku yang udah beli rumah kontrakan yang ditempatin Nawang. Sampai dia dan anaknya diusir dari sana. Malam, Pak. Gimana hasil kerja kamu? Saya sudah cek Atta dan juga Gio, Pak. Tapi Pangeran tidak bersama mereka. Saya juga sudah datangi tempat di mana mereka biasa ngumpul. Tetap Pangeran tidak ada di sana, Pak. Kamu udah periksa belum apartemen punya saya? Ada nggak di sana dia? Sudah, Pak. Di sana kosong, Pak. Bahkan beberapa hotel yang biasa Pangeran datangi, saya juga sudah cek. Dan ternyata tidak ada di sana, Pak. Ngapain juga sih kamu ngecek ke hotel? Pangeran tuh nggak mungkin nginep di hotel. Dia kan nggak pegang uang. Mana mungkin dia check in di sana? Mendingan kamu periksa kampusnya. Pasti ada informasi di sana. Baik, Pak. Saya permisi. Kenapa dalam keadaan seperti ini aku malah ngerasa kangen banget. Aku kepikiran sama Pangeran. Apa ya anak itu bisa bertahan hidup di sana? Sementara aku udah gak kasih fasilitas apa-apa sama dia.
your voice. So good, so clear, so nice. Saya nggak nyangka ternyata kamu bisa nyanyi, Prince. Dan bisa main gitar lagi. Masa sih Pak Regar? Mm-mm. Serius? Iya. Suara kamu tuh bagus banget, Prince. Saya dengar dari jauh aja bagus, begitu dari dekat tambah bagus. Ah bisa aja nih Pak Regar. Tapi emang dulu saya pernah ngeband sih Pak Regar. Oh ya? Iya, cuman karena bandnya bubar, jadi ya nggak lanjut deh. Sebenarnya kamu itu punya bakat terpendam, Prince. Kamu bisa menciptakan pundi-pundi melalui suara dan keahlian kamu, Prince. Maksud Pak Regar? Maksud saya begini. Saya kan punya teman. Teman saya itu punya teman lagi. Nah, dari teman saya temannya itu lagi punya teman pemilik kafe. Di sana itu sering live music. Kamu berkompeten untuk ngisi di sana. Dengan begitu kan kamu bisa punya penghasilan, ya kan? Bisa kamu tabung untuk biaya sehari-hari, bahkan untuk biaya kuliah, Prince. Bener juga sih Pak Regar. Ya udah deh Pak Regar, saya setuju. Oke. Tapi boleh nggak Pak kalau saya ajak Atta sama Gio? Boleh banget. By the way, berarti kalian harus punya manajer nih. Ya. Gimana kalau manajernya saya? I'm Regar. Oke? Deal? Deal. Alright. Ya, dinner kita yang spesial itu jadi gagal deh. Bisa gak sih? Seharian aja. Lo gak bikin gue kesel? Ya, siapa yang bikin lo kesel sih? Lo udah sendiri kan, gue nyiapin tadi tuh udah susah payah, niat banget. Buat apa coba? Buat bikin lo seneng, Citra. Niat sih niat. Tapi riset dulu dong tempatnya. Biar gak kejadian kayak tadi. Iya. Gue minta maaf. Tapi jangan ngambek lagi ya, pacar. Soalnya nanti kalau ngambek, gak lucu. Ntar cantiknya hilang. Oh, jadi lo mau bilang kalau gue itu jelek? Enggak lah, pacar gue cantik banget, super cantik. Lihat aja cowoknya, ganteng maksimal, kelewatan. Ya kan, cantik banget. Kayak Jisoo, member si Blackpink. Blackpink. Ya itu tuh. Ya udah, mendingan kita makan nasi goreng karena gue udah lapar. Ayo. Bang, nasi goreng spesialnya ya. Satu aja, Neng. Lo nggak pesen? Lu serius mau makan nasi goreng abang-abang? Jauh banget tahu nggak sih sama planning utama kita? Kita tuh harus makan dinner romantis. Yang penting kan kita makan bareng, Ata. Iya juga ya. Walaupun makan nasi goreng abang-abang pinggir jalan, tapi makannya sama pacar, itu pasti berasa enak. Gue yakin. Oh, jadi kalau sampai nggak makan sama pacarnya, nasi goreng saya nggak enak, Mas? Enggak Pak, enak kok. Ya udah satu-satu deh, saya pesan satu. Baper abang. Ayo duduk Pak. Iya, Bang. Gak gara-gara lo nih. Salah-salah ngomong. Gara-gara mulut lo. Dad, Ya, Sani. jadi jangan neken Om Alex lagi ya. Lagian Pangeran juga belum balik kan. Are you sure? Yes, I'm sure. Daripada kita bikin masalah baru, ini kita biarin Om Alex. Sebenarnya Daddy nggak setuju. But it's okay. Demi kamu, Daddy akan ngelakuin apapun. Thank you ya, Dad. Daddy jadi merasa bersalah. Daddy belum bisa bahagiain kamu. Nggak apa-apa kok, Dad. Oh ya, Dad. Kalau aku boleh izin, boleh nggak besok aku keliling cari Pangeran? No. Don't do that. No way. Kondisi kamu lagi seperti ini, Daddy nggak akan izinin. Ya, tapi kan aku ditemenin Om Jojo, jadi aman dong. Ya daripada ditemenin Om Jojo, ya Eki jongkok nih Daddy aja. Ya. Enggak lah, Dad. Jadi kan kerjanya banyak, bisnisnya banyak. Kalau Daddy nemenin aku seharian keliling, ya bisnis Daddy nggak kepegang. Nanti yang ada Daddy stres. Mending Om Jojo aja kan. Lagian aku pengen cepet-cepet ketemu my prince, Dad. Baru kali ini Daddy lihat kamu sesedih ini, sayang.
perasaan Dedi jadi ikut nggak karuan. Kalau gue bisa nyari pangeran sama Om Jojo, everything is easier. Karena Om Jojo bisa gerak cepet, nggak kayak kejadian tadi waktu sama Tasya Fanya. Yes. Alright. Okay. Okay. Thank you very much. Ini tadi teman saya yang punya cafe, Prince. Dia udah setuju. Dia bilang, kapan nih mau mulai? Mau ngisi kapan? Hari ini, malam ini, atau malam besok? Terserah. Serius Pak Regar? I'm really. Berarti kalau besok malam kamu mulai ngisi di sana, saya akan dampingin kamu, terus saya akan bawa my future wife. Nice. Maksudnya Pak Regar ngajak ibu? Iya, ibunya Putri. Pak Regar yakin nggak mau ngajak Bu Nawang ke restoran yang lebih cocok gitu sama Pak Regar, sama seumurannya Pak Regar? Enggak, saya bisa menyesuaikan diri kok orangnya, ya. Dengan lagu-lagu yang kamu tampilkan, yang kamu nyanyikan, saya akan menikmati suasananya bersama my future wife. Udah nih Pak Regar. Udah. Saya boleh ngasih tahu Atta sama Gio sekarang? Oh iya, please. Kasih kabar gembira ini. Iya Pak Regar. Tapi ada kabar yang kurang gembira nih. Wah. Saya kan nggak punya kuota. Pulsa saya dimatiin sama provider saya. Boleh nggak Pak Regar? Saya pinjam mobil hotspot Pak Regar. Kalau enggak, gimana kalau Pak Regar beliin saya nomor baru sekalian kuota yang unlimited? OMG. Kamu tuh apa-apa minta, Prince. Ya udah deh. Tapi nanti kalau kamu udah punya penghasilan, kamu urus semuanya sendiri ya. Beli sendiri, oke? Siap Pak Regar. Alright. Gue udah kelamaan kali ya tidurnya. Ibu sampai udah tidur juga. Aduh. Gue lapar lagi belum makan. Ya ampun, Rizky sampai ketiduran kayak gini. Put, lo udah bangun? Lo pasti lapar ya? Lo kan belum makan. Tadi nyokap lo bilang kalau lo langsung ketiduran karena kecapean. Iya, gue emang lapar banget sih. Nih, gue udah siapin makanan buat lo. Ini lo siapin sendiri buat gue? Iya. Ya, soalnya gue tahu lo pasti sungkan kan kalau ngambil makanan sendiri. Makanya gue siapin.
Oh ya, mau gue panasin? Masa Ki, gue udah lapar banget. Nanti lama lagi. Ya udah, makan. Makasih ya Ki. Lo sampai segininya baik sama gue. Kayaknya emang makasih aja nggak cukup deh. Putri, gue kan sering bilang ke lo, kalau lo nggak perlu bilang makasih. Karena gue udah janji kalau gue bakal jadi pelindung lo. Dan gue bakal selalu ada di sisi lo. Sedekat bayangan. Prince, what are you doing here? Mau nebeng Pak Regar. Ayo Pak Regar, ntar telat. Not for today, Prince. Jangan hari ini dong. Hari ini saya mau jemput Bu Nawang, my beloved future wife. Ya kok gitu sih Pak Regar? Ayolah Pak Regar, saya kan ada ujian. Kalau saya nggak nebeng sama Pak Regar, yang ada saya terlambat. Kalau saya terlambat, saya nggak bisa ikut ujian. Kalau saya nggak bisa ikut ujian, nilai saya jelek. Kalau nilai saya jelek, saya nggak lulus kuliah dong Pak Regar. Makanya bangun pagi hari. Jangan kalah sama ayam tetangga. Pagi-pagi udah berkokok. Oh! Malu dong. Ya udah makanya saya di sini mau nebeng sama Pak Regar. Ayo. Ah, turun nggak? Kamu naik angkot aja lah. Ya elah Pak Regar. See you. Pak Regar, Ibu Nawang telepon. Hah? Mana? Ini, ada telepon dari Ibu Nawang. Bohong banget kamu. Ya udah makanya ayo berangkat Pak Regar. Pantesan aja. Kok Bu Nawang tumben nggak nelpon saya langsung. Kan dia punya nomor telepon saya. You should be proud of me, Prince. Saya ini selain jadi dosen yang ganteng dan rupawan, saya baik hati dan suka menolong orang. Saya suka nggak tega kalau ngeliat orang kesusahan, termasuk kamu. What happened, Prince? Kenapa kepala saya jadi berat begini? Prince, are you listening to me? Prince? Hello, are you listening to me? Prince? Aduh, bukannya jawab. Usus goreng saya. Usus goreng. Usus goreng. Gemes. Prince, are you feeling a sleep on my back? Aduh, Prince. Katanya kamu mau jadi pemuda harapan bangsa. Gimana mau sukses kalau belum apa-apa udah pelor, nempel molor. Prince. Lo pasti lagi mikirin mau kemana ya sebelum ke resto. Iya Ki, shift kerja gue kan siang. Tapi kalau gue nungguin di rumah pasti ibu curiga sama gue. Kalau itu sih soal gampang, Put. Tapi yang lagi gue pikirin sekarang, kenapa lo bisa satu tempat kerja sama Pangeran? Ini tuh karena kebetulan atau emang sengaja? Apa ini ada hubungannya sama kedekatan Citra sama Atta? Citra ngasih info ke Atta. Mungkin nggak sih? Gue sebenarnya pengen tanya pendapat Rizky. Pas banget dia tahu kalau Citra deket sama Atta. Tapi Citra sendiri juga belum bilang apa-apa kalau dia punya hubungan sama Atta. Daripada gue salah ngomong, mending gue diem dulu deh soal ini. Put, kok diem sih? Jadi yang bener yang mana soal dugaan gue tadi?
Gue beneran gak sengaja ketemu kok sama Batu Bata. Kita aja sama-sama kaget dan gak nyangka kalau kita kerja di restoran yang sama. Gak ada yang tahu Ki, kalau gue kerja di restoran, termasuk Citra. Lo orang pertama kok yang gue kabarin kalau gue kerja di restoran itu. Kalian lagi ngobrolin apa? Kok ngomongin resto? Lo orang pertama kok yang gue kabarin kalau gue kerja di restoran itu. Kalian? Kalian lagi ngobrolin apa? Kok ngomongin resto? Ini tante ada restoran baru, enak banget. Rencananya aku mau ngajak Putri sama tante. Iya Bu, kapan-kapan ya Bu kita makan di restoran. Boleh. Iya. Terus, kalian kenapa belum berangkat ke kampus? Bukannya hari ini kalian itu ujian mid semester ya? Ini kita baru aja mau berangkat. Iya tante, tadi aku lagi ngajak Putri buat berangkat bareng. Ya udah berangkat. Yaudah yuk kita berangkat sekarang. Ya udah kamu kerjainnya yang tenang ya. Kamu mesti fokus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Udah belajar kan saya? Gue jadi makin gak tega sama ibu. Semoga aja gue cepet dapetin uang dari hasil kerja gue biar gue bisa nerusin kuliah pakai biaya sendiri. Sebelum ibu tahu semua ini. Kok belum berangkat? Iya Bu. Oh iya, ketinggalan handphone di dalam. Bentar ya Bu. Iya. Ya udah. Kayaknya gue salah. Karena gue udah curiga sama Citra. Kalau dia jadi mata-matanya Atta. Udah. Udah. Ada lagi nggak yang ketinggalan? Nggak ada kok Bu. Ya saya. Pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya. Udah, Iya. pamit ya tante. Iya, hati-hati ya Rizky. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Ibu. Bu Nawang? Lydia? Putri sama Rizky udah berangkat ya, Bu? Baru aja. Kalau gitu, Bu Nawang saya antar sampai dapat angkot ya. Iya, makasih ya. Yuk. Yuk. Pelan-pelan, Non. Mau kemana? Kamu mau kampus lagi? Dari awal kan Dedi udah izinin kampus supaya kamu nggak masuk dulu. Lihat aja kondisi kamu seperti apa. Dad, aku udah bilang hari ini tuh ada tes. Aku yakin banget pasti pangeran ada di sana. Kan dia komit banget soal kuliah. Om Jojo yuk berangkat. Hei. Kalau pangeran nggak datang gimana? Kamu sendiri yang repot. Mondar-mandir kampus. Jadi nggak perlu khawatir lah. Nanti kalau nggak ada pangeran, aku sama Om Jojo bakal cari pangeran, iya kan? Kan aku udah kasih tahu Dedi. Oke, take care ya. Ada apa-apa call Dedi. Ya? Oke, Dad. Jojo, Iya, Pak Bos. lindungin Mel pakai nyawa kamu. Siap. Yaudah, Pak Bos. Permisi ya. Thank you, Dad. Love you. Bye, love you. Buruan, Iya, iya. gak sabar ketemu pangeran. Iya. Raymond.
Pak Raymond pagi-pagi gini ada telepon ya? Ya, Pak Raymond, selamat pagi. Pak Alex sudah tahu kan apa yang mau saya bicarakan? Iya Pak Raymond. Saya udah tahu pasti ini masalah Pangeran kan. Pangeran sampai sekarang belum pulang ke rumah, Pak. Orang yang saya suruh juga untuk cari dia sampai saat ini belum dapat informasi yang berarti mengenai keberadaan Pangeran di mana. Nanti begitu Pangeran pulang, saya pasti suruh dia untuk temuin Mel. Dan saya suruh dia untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia buat Mel. Percuma aku telepon. Alex juga belum tahu di mana Pangeran. Halo? Belum selesai kok udah dimatiin sama Pak Raymond, Mama. Padahal aku tadi masih mau ngomong soal bisnis sama dia. Siapa tahu dia mau berubah pikiran. Terus terang aku nih bingung. Nggak tahu gimana caranya bayar upah pekerja-pekerja di proyek itu. Kalau sampai proyek itu tutup. Gara-gara Pak Raymond nyabut semua investasi di perusahaanku. Jadi bubar semuanya. Kacau semuanya. Ki, berhenti Ki. Sini aja, sini. Berhenti dulu. Nah. Put, kok lo minta berhenti di sini sih? Ya habisnya mau gimana, Ki? Masa iya gue datang ke kampus? Kan gue bukan mahasiswa aktif lagi di kampus. Yang ada kalau gue ke kampus semua orang aneh lagi liatin gue. Put, udah lo gak usah mikir macem-macem. Gak usah peduli omongan orang. Kan ada gua. Tapi tetap aja, Ki. Gue ngerasa nggak enak. Put, gak apa-apa, udah. Lagian lo mau nunggu di mana lagi coba? Buat nungguin giliran shift lo. Mendingan di kampus. Tapi lo yakin gue nggak akan diusir? Ya ampun Putri, siapa sih yang mau ngusir lo? Lagian kampus Bunga Bangsa itu gede ya. Orang-orangnya banyak. Kepentingannya juga masing-masing. Udah lo percaya aja sama gua. Cici. Lah, itu Pangeran. Mau kemana dia? Kita susulin aja deh. Yuk. Are you seeing what I'm seeing? Yes. What a perfect day. Mel pasti bakal seneng banget kalau dia tahu Pangeran baru aja gue liat di kampus. Oke, let me call. Gue telepon. No, jangan lo yang telepon. Gue kan harus jaim sama Mel. Oh my god, mau telepon aja ada tapinya. Ya udah sih, emang kenapa? Bener ya kata Ata, emang lo sempet-sempet pansos tau gak? Bodoh. Halo Sya, lo harus siap-siap karena gue mau kasih info akurat banget yang selama ini udah lo impiin. Nggak usah kebanyakan cincong deh. Tapi ini bener-bener good news buat lo. Tentang apa? Guess what? Your prince baru aja gue lihat lewat di kampus. Oh my gosh, dan ini gue ngeliat dengan mata gue sendiri, jadi lo harus percaya. Are you sure? Iya, I'm serious, ini nggak bohong. Seriously, Mel, seriously. Oke, sekarang gue udah OTW kesana juga ya. Lo pantau terus si Pangeran biar gak kemana-mana, oke? By the way, kan gue udah kasih tau good news sama lo. Masalah yang kemarin boleh kali lupain aja, jangan pernah diomongin lagi. Oke, Den. Gue lupain karena gue udah seneng banget denger kabar ini. Oke? Bye-bye. Oke, thank you. Bye. See you. Om Jojo, ngebut ya nyetirnya ya? Lebih ngebut. Baik, Non. Ini kita langsung ke kampus kan, Non? Ya iya, ke kampus. Tapi kita harus buru-buru karena My Prince ada di sana dan aku nggak mau kehilangan My Prince.
Oh, baik Non. Oke, kita maju dulu kan mau ketemu my friends. Coba. Oke. Cewek cantik tapi pura-pura buta, Cep. Udah oke, udah ketemu pangeran. Sampai kapan sih Non? Pura-pura buta gitu terus. Emang gak capek apa Non? Sejak kapan sih Om Jojo berani tanya-tanya? Maaf Non, maksud Om Jojo cuma ngingetin aja kok. Takutnya Non Mel kebablasan terus malah bikin masalah. Gitu Non. Ih, udah deh stop. Om Jojo nggak usah kebanyakan komen, ikutin aja perintah aku. Baik Non. Banyak banget komennya. Udah, lu santai aja. Ini masih kampus lo kok. Putri! Gue seneng banget ketemu sama lo. Udah berasa lama banget nih gak ketemu. Iya, gue juga kangen banget sama lo, Cit. Lo udah masuk kuliah lagi? Lo yang sabar ya, Put. Gue kirain lo ke kampus karena lo udah kuliah lagi. Gue dapat kerjaan, tapi shiftnya siang. Nah, kalau gue dari pagi nunggu di rumahnya Rizky, nanti yang ada ibu curiga lagi. Masa Rizky berangkat kuliah, gue enggak? Jadi lo udah dapet kerjaan? Gue seneng dengernya. Makasih ya. Itu alasan gue kenapa ajak Putri kesini. Soalnya nyokapnya Putri taunya Putri masih kuliah. Gue bisa nungguin kalian di taman atau di kantin kok saat kalian ujian. Oh iya, Put. Kenapa lo gak coba aja part-time di kantin kampus? Gue denger Bu Dina tuh lagi butuh 1 orang lagi karena mau bantu-bantu dia di kantin. Gimana? Serius loh? Ya serius. Ngapain sih Citra usulin itu ke Putri? Bukannya Putri jadi makin sedih kalau harus ke kampus, tapi bukan buat kuliah. Put, hitung-hitung nih, lo bisa manfaatin waktu lo. Paginya lo kerja di kantin, siangnya lo kerja di resto. Lumayan kan double job? Makin banyak kerja part-time yang gue ambil, makin banyak pula uang yang bakal gue dapetin. Itu tandanya gue bisa makin cepat bayar uang kuliah. Tapi semuanya kembali lagi ke lo kok, Put. Lo mau ngambil keputusan apapun, kita sebagai sobat lo pasti dukung lo. Gue akan coba. Put, serius? Lo mau coba? Iya, gue akan coba. Lo gak takut nanti bakal kecapean? Ya, gimana ya, Ki? Gak apa-apa sih walaupun gue ke kampus bukan buat kuliah, tapi seenggaknya gue bersyukur kalau gue bisa kerja di kantin juga kan, gue jadi cepet ngumpulin uangnya buat bayar biaya kuliah gue sendiri. Nah gitu dong, gue suka semangat sahabat gue nih. Yaudah kalau gitu, kalian ke kelas Ki, kan ada ujian. Gue mau ke kantin. Gue duluan ya, gue telat ujiannya. Nah, Dah, lo juga semangat ya. Tapi gue masih khawatir sama Putri. Khawatir sih. Cit, ngomong-ngomong, lo gak mau cerita apa-apa ke gue? Cerita apa? Masa lo lupa sih? Gue kan kirim foto lo sama Atta berdua. Aduh, gue kebelet pipis nih. Gue ke toilet dulu, nanti gue nyusul ya ke kelas. Dah.
Kenapa ya? Setiap aku suruh Mel berobat ke luar negeri pasti dia nggak mau. Dia lebih baik buta karena pengen ketemu pangeran. Oke. Apa kamu yakin pandangan kamu gelap? Kamu tidak bisa melihat sedikit pun? Ya kan saya udah bilang berkali-kali, saya nggak bisa lihat apa-apa, semuanya gelap. Dokter bilang Mel nggak buta. Sementara Mel ngotot yang belum lihat apa-apa. Kejadian semalam juga bener-bener bikin aku makin bingung. Dad, boleh ambilin aku ayam goreng tepungnya nggak? I can't see anything. Oke. Mel, dari mana kamu tahu Biatun masak ayam goreng tepung? Biatun nggak bilang apa-apa. Semenjak aku buta, indera penciuman aku sama pendengaran aku jadi makin peka gitu. Tadi pas Biatun jalan, aku langsung hafal langkahnya. Dan aku tahu dia bawain ayam goreng tepung karena bau aromanya tuh kecium banget. Jahat banget rasanya kalau aku sampai curiga sama Mel. Tapi aku perhatiin selama ini memang ada yang aneh dengan kebutaan Mel. Jahat banget rasanya kalau aku sampai curiga sama Mel. Tapi aku perhatiin selama ini memang ada yang aneh dengan kebutaan Mel. Sebaiknya aku temui Dokter Ruli. Aku mau konsultasi sama dia. Put. Tunggu. Duduk bentar ya. Hah? Kenapa, Ki? Kenapa sih? Bentar. Tara. Ini buat lo. Biar lo semangat. Wah, Roma Wafelo. Wafer pertama dan satu-satunya yang pakai coklat Italia. Lo tahu aja kalau gue lagi pengen Roma Wafelo. Dan favorit gue itu Roma Wafelo butter caramel. Wafelonya Putri. Ya tahu dong, apa sih yang gue nggak tahu? Kalau gue suka sama Wafelo coklat Italia. Wafelonya Pangeran. Makasih ya, Ki. Sama-sama. Makan dong. Lo juga makan dong. Nggak ngerti lagi sih. Roma Wafelo butter caramel enak banget. Aromanya wangi. Gue suka banget Roma Wafelo butter caramel. Krimnya tebal, lumer, dan licin. Saking licinnya, lihat nih. Bisa digeser-geser. Wafelo emang nggak kosongan ya, kayak yang lainnya. Iya bener banget. Gue juga makan Wafelo coklat Italia, itu rasanya unik banget. Berasa banget coklat Italianya. Coklatnya tebal, lumer, dan berlimpah. Lihat deh, wafernya sampai bisa digeser. Ini tuh bukti kalau Roma Wafelo itu coklatnya tebal, nggak kering, kosongan kayak wafer lainnya. Favorit banget deh.
lumayan banget nih. Bisa buat ganjel perut. Wah, roti gue. Sorry, gue buru-buru ya, sorry. Ih, ngapain pengen tahu? Ngapain pangeran ketemu sama Putri? Putri pasti gak nyaman banget. Rizky! Where are you going? Sebentar lagi kan mid test mata kuliah saya. Kenapa kamu mau ke arah kantin? Iya, saya sebentar lagi juga ke kelas kok, Pak. Right now. Saya nggak ada toleransi ya. Meskipun kamu adalah calon menantu idaman saya. Come on. Time is my lecture. Lo tuh ngapain sih? Ngikutin gue mulu. Gak usah GR deh usus goreng. Siapa juga yang ngikutin lo? Nyebelin. Satu pertanyaan. Beasiswa lo udah balik? Bukan urusan lo. Jawab dong usus goreng. Gue kan mau tahu. Ya emangnya harus ya gue jawab ke lo? Harusnya lo tahu dong. Gue nggak mungkin semudah itu bisa dapetin beasiswa gue lagi. Kan nanya lagi. Bu Dina. Iya, Put. Tadi Citra bilang ke saya, katanya ibu butuh bantuan tenaga ya buat kerja di kantin. Iya, Put. Kalau ada yang mau, kamu rekomendasikan ke ibu ya. Saya, Bu. Kamu, Put. Ternyata usus goreng ke kampus buat kerja di kantin. Gue jadi ngerasa bersalah. Di saat semua mahasiswa termasuk gue bisa mid test, usus goreng harus kerja payah buat biaya kuliah. Putri, emangnya kamu nggak malu bantuin ibu di kantin? Kenapa saya harus malu, Bu? Lagi pula kan saya butuh uangnya. Biar saya bisa bayar biaya kuliah sendiri, biar bisa balik lagi kuliah di sini. Oh, gitu. Gue sedih banget ngeliat usus goreng kerja keras kayak gini. Pasti bakal sulit banget buat dia nutupin biaya kuliah. Woi, ngapain lu malah bengong di sini? Nih, mid test bentar lagi mulai. Duluan, tak? Ntar gue susul. Usus goreng. Gue ke kelas dulu ya. Gue ada mid test. Penting banget ya lo. Harus laporan ke gue. Harus dong. Lo gak kepingin doain gue? Enggak. Usus goreng. Ran, ayo. 1 menit. Usus goreng. Ya udah. Gue gak akan cabut dari sini. Iya, gue doain. Thanks ya usus goreng. Ntar gantian deh. Gue bakal nemenin lo mid test. Enggak. Harus. Semangat ya usus goreng. Gue yakin lo pasti bisa kok balik lagi kuliah di sini dan lo bebas deh ikutin semua rangkaian ujian yang ada di kampus ini. Makasih ya Batu Bata. Lo juga semangat ujiannya. Harusnya aku ke kampus Bunga Bangsa untuk cari pangeran dulu. Setelah dapet info dari Jeffrey tadi. Tapi malah masalah di kantor lagi. Linda, Pagi Pak Alex, kenapa bisa kejadian kayak gini? seperti yang Bapak lihat sendiri, Tapi kenapa kok bisa mendadak kayak gini?
Harusnya kan Bang kasih pemberitahuan dulu ke saya. Atau peringatan gitu. Bu Rumi, Bu Nawang, pihak bank akan menyita seluruh aset perusahaan ini, Bu Nawang. Sepertinya sih semua ini terjadi karena Pak Raymond sudah menarik semua dana investasinya dari perusahaannya Pak Alex, Bu Nawang. Bu Nawang lihat sendiri kan dampaknya untuk kantor kita. Kalau Pak Raymond cabut semua investasinya di perusahaan ini, harusnya ini semua nggak kejadian. Kalau Bu Nawang bisa ngomong baik-baik sama Pak Raymond, kalau perlu mohon sama dia. Kali ini tindakan Pak Raymond sudah terlalu jauh. Dulu saya sudah mencoba menyampaikan hasil pemeriksaan yang saya lakukan pada pasien, tapi pasien masih keras mengatakan kalau matanya masih belum normal. Padahal saya yakin sekali kalau mata anak Bapak itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Boleh saya minta rekam medis anak saya? Oke, tunggu sebentar. Ini hasil rekam medis dan CT scan anak Bapak. Sejak awal, hasil CT scan tidak menunjukkan ada masalah apa-apa pada mata anak Bapak. Makanya saya memberikan Bapak mencari second opinion pada dokter lain. Karena hasil tesnya nggak mungkin salah, Pak. Bahkan sebenarnya, saya ingin melakukan tes ulang pada anak Bapak. Tapi anak Bapak memaksa ingin pulang dan keberatan saya tes lagi. Jadi menurut dokter anak saya tidak buta? Bapak bisa melakukan tes ulang untuk membuktikan itu. Masalahnya dok, anak saya selalu menolak kalau diajak berobat. Kalau begitu, satu-satunya cara untuk membuktikannya, Bapak bisa melakukan pengamatan sendiri di rumah. Dari gerak-gerik dan perilaku anak Bapak. Rasanya sulit sekali untuk percaya kalau Mel benar-benar membohongi aku. Kalau apa yang dikatakan dokter Ruli semua benar, aku ngerasa jadi ayah yang gagal mendidik anak. Padahal dari kecil aku selalu turutin apapun kemauan Mel. Aku juga berikan kasih sayang yang melimpah. Tapi kenapa Mel sampai hati bohongin aku? Aku harus ikutin saran dokter Ruli. Terpaksa aku harus coba selidiki Mel sendiri. Sini, aku aja yang megang Om Jojo. Pelan-pelan. Oh iya, yang tempat biasa kita jalan tiap hari. Jadi kan kita mau meet tes dulu. Nah, lo cari tempat nunggu deh. Abis kita udah kelar tes, kita langsung samperin lo. Oke? Enggak. Gue mau ikut kelas. Ngapain? Kamu nggak ujian. Emang lo dibolehin masuk sama dosennya? Lo gak usah banyak ngomong deh. Pokoknya gue mau ikut kelas. Ya udah, gue bantuin. Thanks. Oh ya, Om Jojo. Iya, Non. Om Jojo tunggu di depan aja ya. Nanti kalau ada apa-apa, aku telepon. Kan dari Tasya sama Fanya yang nungguin aku. Beneran, gak apa-apa nih, Non. Gak apa-apa kok Om Jojo. Nanti kalau aku butuh apa-apa, aku telepon ya. Oh, baik, Non. Oh my god. What? Itu gue gak salah lihat tadi si cewek asongan. What? Where? Hah? Itu gue gak salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini sih? Iya. Kalian lihat aja sendiri. Itu. Masa masuk kampus sih, bukannya di drop out?
Bisa nggak lo jangan nekat? Remember you're blind? Oh iya. Kalian belum masuk? Pak, boleh nggak saya ikut kelas? Mel, kamu belum bisa ikut mites. Kondisi kamu tidak memungkinkan. Ya, please dong Pak. Saya kangen banget sama suasana kelas. Semenjak saya buta kayak gini, ya suasana saya gitu-gitu aja, di rumah aja terus. Ya Pak. Ya udah, Fanya, Tasa, ajak Mel ke dalam. Baik Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Pak Bos, ada apa ya? Halo Pak Bos. Jo, kamu lagi sama Mel gak? Nggak ada Pak Bos. Non Mel udah masuk kelas sama teman-temannya. Katanya sih mau ngerasain rasa ujian, gitu bilangnya. Ada apa ya Pak Bos? Jo, barusan saya dari rumah sakit konsultasi sama dokter Ruli mengenai matanya Mel. Nah, dokter Ruli itu yakin kalau Mel itu baik-baik aja, Jo. Nggak buta. Terus gimana Pak Bos? Gini, mumpung kamu lagi di luar sama Mel, kamu pantau terus kegiatan Mel. Dokter Ruli itu yakin kalau Mel itu pura-pura buta, Jo. Jadi saya harus mengetesnya, kata dokter Ruli. Jo, kalau dia pura-pura buta, suatu saat dia akan bersikap normal, Jo. Dia akan capek sendiri. Nah, saya minta tolong kamu rekam terus dia, kegiatan dia apapun. Ya, ingat Jo, jaga jarak, jangan sampai ketahuan. Baik Pak Bos, siap. Duh, kayaknya Pak Bos bener-bener udah curiga deh sama Non Mel. Aduh, untung aja waktu itu aku udah beresin masalah ini. Aduh, kayaknya Pak Bos udah mulai curiga deh sama kebutuhannya Non Mel. Bisa gawat ini. Aku nggak mau kalau Pak Bos ngiranya aku udah bohongin dia. Yang ada nanti Pak Bos malah nggak percaya lagi sama aku. Mending aku tuker aja deh CT scan yang palsu sama yang asli. Nah, ini dia nih ruangannya. Mumpung jam segini, Dokter Uli pasti lagi visit. Aku bisa masuk lah. Aduh, hasil scan yang palsu di mana ya naruhnya ya? Di sini kali. Nah, ini dia hasil scan yang palsu. Hasil scan yang palsu udah aku tukar sama yang asli. Berarti sekarang udah aman. Aduh. Bener-bener ini pekerjaan berat. Berat. Semoga aja kalau nanti Pak Bos sudah tahu kalau Non Mel itu pura-pura buta, Non Mel nggak bawa nama saya. Bisa jadi pepes saya nanti sama Pak Bos. Mel mau ikut ujian. Gimana caranya dia baca soal? Mel, lu udah bisa ikut ujian? Emangnya lu udah bisa baca soal?
Belum bisa, Atta. Mel cuman kangen suasana ujian di kelas ini. Kenapa nggak boleh? Kangen kok ujian. Seram nih. Mel, as your request, lo duduk di sebelah pangeran, oke? Kalau ada apa-apa, biar Tasha di belakang. Oke. Thank you. Halo, my prince. Hai Mel. Lo kenapa masuk? Bukannya lo masih recovery? Gue tuh pengen banget ketemu lo. Kan lo udah lama gak ke rumah gue. Ya, jalan satu-satunya gue ke kampus. I miss you so much. Ujian bisa dikerjakan dari sekarang. Saya harap di antara kalian tidak ada yang ngobrol. Jordan, bagikan soal ujian. Baik, Pak. Mel kok bisa tahu gue duduk di sebelah kanan dia? Padahal tadi kan Vanya nggak bilang gue ada di mana. Terus sekarang kenapa dia senyum-senyum ke arah gue? Seolah-olah kayak dia bisa ngelihat gue. Mel, Ya? lo udah bisa ngelihat? Belum. Kok lo tahu gue ada di sini? Padahal tadi kayaknya temen-temen lo nggak bilang kalau gue ada di kanan lo. Ya, soalnya gue hafal wangi lo. Makanya gue tahu lo di sebelah kanan gue. Ada juga wanginya Pak Regar. Orang jelas-jelas gue mandi pakai sabunnya Pak Regar. Parfum gue kan ketinggalan di rumah. Gue makin curiga. Mel beneran buta gak sih? Gue tuh lagi ngebayangin muka lo di hati gue. Walaupun mata gue buta, tapi hati gue enggak. Karena lo kesayangan gue. Coba aja gue bisa lihat. Pasti gue bantuin lo kerjain ulangan. Mel, jangan berisik. Jangan ajak pangeran ngobrol. Pangeran lagi fokus ujian. Katanya kamu kangen suasana ujian. Ujian itu silent, nggak berisik. Kampus sedang urus ada soal ujian dengan huruf Braille. Nanti ada ujian susulan buat kamu. Whatever. Yang penting gue bisa di sebelah lo. Sumpah ya, tingkah Mel aneh banget sih. Cara dia ngeliatin pangeran bukan kayak orang buta. Segitu pengennya Mel deket sama pangeran. Sampai-sampai dia rela datang ke kampus. Putri, iya Bu. Ini Put, Ibu minta tolong ya, anterin makanan ini ke anak-anak yang duduk di sana. Iya Bu. Hai, lo kerja di kantin sekarang Put? Iya, gue sekarang bantuin Bu Dina. Ini ya pesanannya. Kalau ada yang kurang bisa langsung minta sama gue. Udah lengkap kok, thanks ya. Kasih ya Put. Iya. Ya, pesanannya. Silakan dibuka. Iya. Bu, iya. Udah semua Bu. Ada lagi nggak yang bisa saya kerjain?
Udah nggak ada, Put. Kamu santai-santai aja. Udah nggak ada orderan? Kalau gitu, saya boleh nggak, Bu? Izin sebentar. Saya mau jalan-jalan di sekitar kampus. Soalnya udah lama nggak ke kampus, saya kangen. Boleh dong, Put. Ini nampannya Ibu bawa ya? Oh iya. Makasih ya, Bu. Iya. Gue yakin kalau gue kerja keras dan tekun, gue pasti bakalan bisa nerusin kuliah di sini lagi. Gue harus bisa nyelesain kuliah dengan hasil jeripaya gue sendiri. Perusahaan ini benar-benar diambang kehancuran. Kalau aku nggak segera cari jalan, aku bisa kehilangan segalanya. Permisi Pak Alex. Ada apa, Bu Nawang? Kalau Bu Nawang nggak bisa bantu saya untuk ngomongin sama Pak Raymond supaya masa depan perusahaan ini bisa kembali baik, mendingan Bu Nawang pergi aja. Maaf ya Pak Alex. Saya rasa di sini ada yang perlu diluruskan, Pak. Bukannya saya nggak loyal sama perusahaan Bapak. Tapi di sini saya cuma karyawan biasa, Pak. Yang sama sekali nggak ngerti masalah bisnis. Menurut Bu Nawang, emang apa susahnya untuk ngomong sama Pak Raymond? Bu Nawang kan deket sama Pak Raymond. Pak Raymond itu punya perasaan lebih sama Bu Nawang. Saya yakin kalau Bu Nawang mau ngomong sama dia, pasti dia nggak mau dengerin Bu Nawang. Bu Nawang bisa-bisanya bicara soal loyal dengan perusahaan. Sementara Bu Nawang, saya minta tolong begitu aja Bu Nawang nggak mau melakukannya. Atau jangan-jangan Bu Nawang memang nggak mau bantu saya. Bu Nawang suka lihat perusahaan saya hancur. Maaf Pak Alex. Saya nggak mau ngomongin masalah ini ke Pak Raymond. Karena saya nggak pernah mau campur adukan masalah pribadi sama masalah kerjaan, Pak. Dan kalau memang Pak Alex meragukan loyalitas saya terhadap perusahaan Pak Alex, lebih baik saya mengundurkan diri, Pak. Saya akan buat surat pengunduran diri saya, Pak.